Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Mari kita simak bersama tausiah yang menjadi puncak acara kita pada kali ini. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini saya berada di tengah bapak-bapak ibu sekalian. Kita untuk sharing bersama bahwa bagaimana kita memahami Asmaul Husna dan kemudian kita mengambil hikmah di balik Asmaul Husna itu. Karena memang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf ayat ke-180 Allah nyatakan bahwa kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Jadi Allah itu dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan hal-hal yang indah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, keindahan itu memberikan semangat tersendiri. Jadi di rumah, di mana saja, kalau kita memang senang lihat yang indah-indah ya. Bapak-bapak senang lihat yang indah-indah ya Bapak. Ibu juga. Iya kan, ibu juga, makanya sering jalan-jalan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka sering-seringlah kamu sekalian jalan-jalan ke muka bumi ini. Jadi justru Allah itu mengajarkan kepada kita untuk sering jalan-jalan. Nah, jadi ibu-ibu tinggal bilang, yuk jalan-jalan. Biasanya yang paling semangat ibu-ibu jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Oh, kalau Masjid Al-Jabar. Padahal bukan Al-Jabarnya yang dituju. Bisa ke Bandung, bisa belanja, bisa gitu. Nanti bisa mampir ke beli sepatu, beli sendal, beli ini Cibaduyut ibu ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berharap kemudahan. Hidup ini harus mudah. Jangan dipersulit ya. Allah tidak bikin supaya susah, enggak. Jadi kalau kita susah itu pasti ada yang salah. Allah maunya gampang, maunya mudah, mau ini. Tapi seringkali ada beberapa pihak yang mengajarkan ini. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah ya Pak ya. Nah, ini penyakit ini. Kita diajarkan untuk hidup itu mudah, maka jangan dipersulit. Hidup itu menyenangkan, jangan dibuat susah. Maka kalau susah, jalan-jalan, rihlah namanya. Jalan-jalan kamu sekalian. Itulah ajaran agama. Jadi karena itu maka bahkan kita jalan-jalan ke seluruh penjuru bumi. Jangan hanya jangan hanya di Tangsel aja kan, tapi pergi ke seluruh penjuru bumi. Supaya apa? Ketika ada orang-orang yang pandangannya sempit, pandangannya nggak luas, orang bilang apa Bu? Kurang piknik. Jadi kalau pikiran putar ini ya.
Itu makanya ini kurang piknik berarti. Kita memang disuruh ayo jalan-jalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqasid Husna fi Sarahil Asmaul Husna, beliau menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa meneladani Allah kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak memahami. Maka mengenal Allah itu bagaimana? Ya, mengenal Allah dengan cara kita memahami nama-nama Allah. Nama-nama Allah Asmaul Husna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah yaitu dengan kita mengenal tentang nama-namanya. Nah, karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tis'an wa tis'ina isman mi'ata ila wahid. Sesungguhnya Allah mempunyai nama 99, 100 kurang 1. Rasulullah menyebutnya begitu. Jadi mi'atun illa wahid, 100 kurang 1. Jadi untuk supaya 99 itu 100 kurang 1. Itu penekanan bahwa Allah itu innahul witru raghibal witru man hasaha dakhala jannah. Allah itu senang yang bilangan ganjil. Karena itu siapa saja menhasaha, siapa yang menjaga nama-nama indahnya, nama-nama indahnya itu, menjaganya itu ya membaca, menghafal, kemudian meresapi, memahami, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, Bapak Ibu sekalian hafal, meneladani, maka Allah jamin Allah akan masukkan ke dalam surga. Gampang ya masuk surga ya Bu ya. Pokoknya baca Asmaul Husna ya, dipahami betul tentang Asmaul Husna, terus diteladani. Karena Rasulullah SAW menghantarkan bahwa berakhlaklah kamu sekalian sebagaimana takhallaqu min akhlaqillah, sebagaimana Rasulullah nyatakan. Hendaknya kamu sekalian berperilaku sebagaimana Allah berperilaku. Karena di balik asma Allah, bukan Allah itu kalau kasih nama bukan sekedar label, bukan nama saja. Tapi di balik nama itu, perhatikan, di balik nama Allah ada af'al, ada zat gitu. Nah, jadi di balik asma itu ada af'al dan ada zatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya namanya, begitu juga Allah juga melakukan sesuai dengan nama-nama itu. Karena itu bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mengerti tentang apa arti dari nama-nama itu. Sementara Allah menganjurkan fad'uhu biha, engkau bisa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Kenapa sih Allah menyiapkan sampai 99? Dan Allah menyuruh dalam surat Al-A'raf tadi, Allah punya nama 99 dan kau boleh memilih di antara satu dari nama-nama yang indah itu. Ya, keinginan manusia itu banyak sekali, maka sesuaikan dengan keinginanmu. Kalau engkau ingin penuh dengan kasih sayang, sebut ya Rahman, ya Rahim. Kalau engkau ingin mendapatkan karunia, sebut ya Wahhab. Kalau engkau sedang meniti karir, pengen dapat kedudukan kekuasaan, ya Malik. Kalau engkau ingin supaya diberikan oleh Allah ampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, dan seterusnya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan tentang nama-nama, engkau pilih di antara nama-nama itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunaikan apa yang sedang engkau inginkan. Sebut saja namanya, bahkan nggak usah minta, sebut namanya, maka apa yang ada dalam hatimu Allah sudah tahu. Maka menzikirkan Asmaul Husna itu dengan menyebut namanya. Nabi Ayub alaihissalam itu ketika sakit tidak berdaya apa-apa. Kemudian apa yang disebut? Karena Nabi Ayub ingin mendapatkan
belas kasih dari Allah. Maka Nabi Ayub menyebutkan anni masam yang dulu wa anta arhamur rahim. Ya Allah, Engkau yang memberikan penyakit ini, karena itu aku yakin bahwa Engkau adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi yang disebut saat sakit terkapar itu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Jadi senandungnya itu ya arhamar rahimin. Dan apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya itu begitu Ayub gerakkan kakimu, muncul air. Air loh, cuman air putih yang memancar. Gunakan untuk engkau membasuh dan akhirnya bisa pulih. Nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk berdiri, duduk aja nggak bisa. Jangankan duduk, untuk membalikkan badan aja udah nggak bisa. Tapi dengan keagungan dan kebesaran Allah, itu air dibasuhkan ke kaki, kakinya bisa digerakkan. Air dibasuhkan ke tangan, tangan digerakkan. Air dibasuhkan ke wajah, ke seluruh anggota tubuh, akhirnya bisa pulih kembali atas izin Allah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sungguh-sungguh maka akhirnya Nabi Ayub alaihissalam kembali dalam kondisi sehat walafiat. Dan dalam satu kisah disebutkan saat itu ketika Nabi Ayub alaihissalam itu sudah kondisi terkapar itu, istrinya meninggalkan, dan Nabi Ayub bernazar, kalau saya sehat maka engkau wahai istriku akan saya rajam, akan saya pukul 100 kali. Nah, begitu sehat, Allah ingatkan, Ayub, engkau pernah janji, engkau pernah nazar akan memukul istrimu 100 kali. Ya Allah, ya, saya akan tunaikan. Nah, jadi kamu nggak tahu apa yang dilakukan oleh istrimu. Nah, akhirnya disebutkan bahwa Ayub, istrimu meninggalkan dirimu adalah karena dia mencari nafkah, sampai menjual, memotong rambut panjangnya dijual untuk makan. Makanya terus bagaimana ya Allah, ya sudah tunaikan, kumpulkan 100 batang dan pukulkan sekali. Jadi dipukul pakai apa Bu? Seperti sapu ya. Nah, jadi 100 seikat itu istilahnya ada 100 ya, dan dipukulkan sekali. Itulah rahmat Allah. Jadi ada solusinya. Tadinya sudah marah, ternyata istrinya meninggalkan bukan karena tidak setia, tapi sedang mencari nafkah. Dan itulah Allah kasih solusi, karena membaca janji, ya tetap itu dengan apa? Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Maka ini diijazahkan. Kalau Bapak Ibu sekalian sedang sakit, baca ya Rahman ya Rahim, supaya Allah yakin Allah yang memberikan kasih sayang, belas kasih kepada kita, sehingga nanti dimudahkan cara pengobatannya, dapat obatnya dan lain sebagainya, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita memahami sampai Rasulullah menyebutkan asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Dan ini luar biasa. Ini dalam hadis qudsi itu sampai ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Jadi sekarang kita sudah mengenal Allah. Sudah, Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta alam jagat raya ini. Tapi Allah bukan hanya pencipta alam jagat raya, tapi Allah juga pemelihara, Allah juga pendidik, Allah juga memberikan segala sesuatu. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan semua yang ada ini untuk kamu sekalian. Jadi Allah yang telah menciptakan semua ini, alam jagat raya ini untuk manusia.
Binatang diciptakan oleh Allah untuk manusia, tumbuh-tumbuhan manusia, bumi untuk manusia, matahari, bintang, bulan dan semuanya diciptakan untuk manusia. Nah, dengan begitu maka kita akan merasa betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, kenali, fahami seluruh nama-nama yang indah, dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ingin mengenal tentang Ar-Rahman-nya Allah, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 57 kali. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita ingin mengenal Ar-Rahman-nya Allah itu seperti apa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran 57 kali. Kalau engkau ingin mengenal Allah Ar-Rahim, bagaimana Ar-Rahimnya Allah, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran 95 kali. Lebih banyak, pasti ada hikmah di balik kok lebih banyak disebutkan Ar-Rahim daripada Ar-Rahman. Maka kalau kita terus di Al-Quran, jadi memahami asma Allah lewat firman-firman Allah. Maka semangatnya para salaf sholihin itu dalam hidupnya adalah bagaimana hidup ini akhirnya kesimpulannya semuanya datang dari Allah, semuanya sedang menuju kepada Allah dan bersama dengan Allah. Minallah, ilallah, dan ma'allah. Jadi tema besar hidup kita ini sebagai seorang muslim harus ada menyadari, ya semuanya datang dari Allah, semuanya sedang menuju kepada Allah. Kan kita ditanya, fa'aina tadhhabun, kamu sekalian mau kemana? Ya. Jadi setelah umur sekian mau kemana lagi? Ya, mau ngelamar jadi direktur Telkom? Enggak kayaknya. Ya, mau jadi anggota dewan? Udah deh, kalah sama yang muda-muda. Mau bisnis? Kalah juga udah mereka lincahnya. Jadi kita apa? Ya, akhirnya ya sudah menikmati kehidupan ini untuk sedang kita berjalan menuju kepada Allah. Karena apa? Karena kita semuanya hampir saja rasa kenikmatan apa semuanya urusan dunia itu semakin kita dipersempit. Jadi mau kita bertani tenaganya sudah berkurang, mau bisnis kita juga akan kalah lincahnya dengan yang muda-muda. Kita untuk mau bersaing di dalam dunia pekerjaan kita sudah memang kita bukan untuk itu. Bertambah umur kita akan mempersiapkan dia. Kesadaran kita adalah kita sedang menuju kepada Allah SWT. Terus ditetapkan oleh Allah, kamu masuk neraka. Cuman dia masih lihat ini, dia nggak yakin. Malaikat sudah menjemput, ayo kita berangkat. Sebentar. Malaikat tanya dia, kenapa dia masih enggan mau berjalannya, masih berat? Coba tanya kenapa? Iya, saya itu masih yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Karena saya sudah memahami dalam Asmaul Husna, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Afu, itu ampunan Allah lebih besar dari kemaksiatan dosa siapapun yang ada di alam jagat raya ini. Jadi saya yakin itu. Dan akhirnya apa? Baru sekalian, oh ya udah, kalau gitu diampuni, masuk surga. Begitu kisah yang yang bisa kita ambil. Kenapa? Yakinnya. Kenapa? Paham betul terhadap bagaimana ampunan Allah, yang Ghafarnya Allah, Ghafurnya Allah itu dipegangi betul bahwa ampunan Allah lebih besar dari dosa dan kemaksiatan seluruh makhluknya. Itu yakin betul. Jadi begitu diputus, saya yakin kepadamu ya Allah, Engkau pasti Maha Pengampun. Dosa saya memang banyak,
tapi nggak sebanyak ampunanmu ya Allah. Maksiat saya memang banyak, tapi nggak sebanyak dari ghafarmu ya Allah. Oh ya, kalau gitu, jadi itu namanya apa? Husnul dzan illallah. Nah, orang bisa sampai pada tingkat kesadaran semacam itu kalau nggak paham betul terhadap asma Allahnya kan enggak. Nah, maka saya yakin dan berhusnudzon, berbaik sangka kepadamu ya Allah. Maka akhirnya ya sudah, malaikat Malik dia masuk surga, malaikat lewat jemput dia masuk surga, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tohimah. Saya ingin menanyakan dari paparan yang tadi Pak Kiai sudah berikan dalam Asmaul Husna. Yang saya ingin tanyakan itu adalah ketika kita berbuat yang contohnya tadi mungkin dosa atau yang lainnya, untuk kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar yang Ghafur, yang Maha Pengampun. Bagaimana untuk penanaman di diri kita bahwa memang itu Allah Maha Pengampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tohimah, baik Ibu gimana bahwa Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Dalam hadis qudsi itu Allah sebut, Rasulullah SAW sampaikan, dan itu firman dari Allah bahwa ampunan itu mendahului taubat seseorang. Jadi pemahaman kita seringkali mana duluan taubat atau ampunan, Pak? Ampunan dulu atau taubat dulu? Nah, yang jelas ampunan dulu atau taubat dulu? Taubat dulu. Hadis kuncinya salah, Pak. Ampunan Allah mendahului taubat seseorang. Jadi ketika seseorang itu Allah kehendaki untuk diampuni, maka dia hatinya digerakkan oleh Allah untuk bertobat. Ketika seseorang mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, itu karena Allah sudah menurunkan ampunan kepadanya. Jadi saya merinding. Jadi begitu seseorang itu, ada yang orang tidak gampang sekali, istighfar. Orang suruh istighfar aja susah. Karena memang Allah belum limpahkan ampunan kepadanya. Tapi orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk diampuni, maka dia itu mudah sekali istighfar, dan malah dia istighfar itu enak sekali. Astagfirullah. Malah dia dinyanyikan astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya, ampunan Allah dari segala dosa. Jadi kalau kita tergerak hati untuk istighfar, yakin, karena memang Allah sudah mengampuni kepada kita. Ampunan Allah itu lebih besar, lebih banyak daripada dosa kita, daripada istighfar kita. Ini akan memberikan motivasi kepada kita. Jadi yakin. Kadang-kadang kita nggak yakin. Kira-kira dosa saya sudah diampuni belum ya? Gimana tandanya? Gimana kita keyakinan kita bahwa ampunan itu datang dari Allah? Ibu tergerak untuk mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, itu karena memang Allah sudah mendahului turunnya ampunan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, tadi disebut Asmaul Husna, ada juga sifat Allah. Ini bagaimana cara memahaminya antara asma Allah dan sifat Allah? Demikian, Ustaz. Iya. Jadi di balik asma Allah, kata Imam Al-Ghazali, ada af'al, sifat dan zatnya. Jadi sifat itu kan karakter, ya. Jadi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memang sifatnya Allah itu belas kasih.
Jadi nama di balik asma Allah ada af'al, sifat dan zatnya. Gitu. Nah, oleh karena itu kita begitu maka memahami asma Allah bukan sekedar nama label tidak, tapi Allah itu juga seperti Ar-Rahman. Allah itu betul-betul penuh kasih sayang, dan kasih sayang Allah itu tidak terbatas kepada hanya seseorang, hanya kelompok orang. Maka sifat Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya orang beriman saja, bukan hanya yang muslim saja dirahmati oleh Allah. Allah berikan sifat Rahman Allah. Maka kita memahami sifat Rahman yang di Al-Quran disebutkan 57 kali itu, kita akan baru bedah, kita kelihatan, oh begitu kasih sayang Allah. Nah, maka memang Allah itu khasnya, sifatnya memang pengasih. Maka tidak pilih kasih. Silakan, bentuk wujud dari kasih sayang Allah adalah Allah berikan bumi terhampar. Yang boleh tinggal bukan orang yang beriman, yang gak mukmin, yang kafir, yang ini boleh, silakan. Allah limpahkan wa arsalat riyaha basyira wa nadhira. Allah yang menggerakkan udara untuk memberikan kegembiraan dan juga memberikan peringatan. Yang boleh menghirup udara bukan yang beriman saja, yang tidak beriman, yang non muslim boleh menghirup udara. Allah turunkan hujan, wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah turunkan hujan, air yang boleh menikmati semuanya, silakan, semua makhluknya. Itu bentuk ya, karena memang sifat Allah khas karakter ada dalam zat Allah itu, sifat Allah itu sifat kasih sayangnya itu. Jadi maka bagaimana memahami tentang membedakan asma dan sifat? Justru di balik asma itu adalah ada sifat dan af'al serta zat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukarti. Iya Bu Sukarti, mari. Di mana ada bertobat supaya dapat rohim dan semua ibadahnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana cara supaya mendapatkan rahmat dari Allah? Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Atii'ullah wa atii'ur rasul la'allakum turhamun." Taat kamu kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kamu senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, jadi gitu. Pokoknya taat, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, laksanakan. Rasulnya taati. Itu Allah janji, Allah akan senantiasa merahmati kamu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, dan seterusnya al-ayat. Maka disebabkan rahmat dan kasih sayang Allah, hati kamu sekalian menjadi lembut. Itu tandanya orang yang dirahmati oleh Allah, hatinya lembut, penuh kasih sayang. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyakirhum fil amri fa idza azamta fatawakkalullah. Ya, dia lembut hatinya, dia menjadi pemaaf, dia menjadi pemaklum. Tuh, itu surat Ali Imran ayat 159. Terus setelah pemaklum, pemaaf, terus dia diajak mudah untuk musyawarah. Jadi kalau diajak rembukan itu gampang. Karena ada orang ya, ini susah banget ini, suruh memaklumi ya maklumilah, namanya juga manusia, itu salah ya biasa, nggak bisa enak aja, oh gitu kan. Orang susah ini, suruh memaafkan, nggak ada maaf bagimu. Memaafkan aja susahnya minta ampun. Tapi orang yang dirahmati oleh Allah itu, dia menjadi pemaklum, menjadi pemaaf, kemudian
Wasyami'u fil amri, segala sesuatu diajak bukan gampang. Ada orang yang diajak diskusi itu susahnya minta ampun. Ayo kita rembukan, kita bicara bersama. Paling itu aja, males Tapi ada orang yang ayo bicara, orang duduk bicara, enak. Itu orang tandanya rahmati. Dan yang kelima tadi, faida azamta fatawakkal Allah. Dia senantiasa bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faida azamta fatawakkal Allah. Jadi hatinya selalu bergantung kepada Allah. Tawakal terus kepada Allah. Pertanyaannya, tawakal dulu atau usaha dulu? Halo, usaha dulu atau tawakal dulu? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu sekalian punya rencana, cita-cita, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Allah senang sekali kepada hambanya yang bertawakal. Jadi usaha dulu atau tawakal dulu? Iya kan? Ini aja pertanyaan gitu aja, ya ada yang tawakal, ada yang usaha. Padahal ayatnya udah jelas, kalau kamu punya rencana, punya cita-cita, tawakal dulu kepada Allah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim waktu mau berangkat atau waktu pulang? Halo? Berangkat ya. Jadi kalau usaha dulu, terus baru tawakal, begitu pulang dari kerja, sampai di rumah, ketemu ini keluarga, terus Bismillahirrahmanirrahim. Orang di rumah tanya, mau kemana lagi? Ya, jadi kadang-kadang orang ini sebenarnya ya usaha dulu. Gimana kita mau tawakal, itu namanya kita usaha dulu baru tawakal. Bapak Ibu sekalian, Allah sudah ajarkan, kalau punya rencana, punya cita-cita ke depan, kamu gantungkan dulu ke ya Allah. Saya punya rencana tahun ini mau mantu ya Allah. Saya punya rencana tahun ini mau umroh ya Allah. Saya punya rencana tahun ini mau ini. Kita laporkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah supaya diberikan kemudahan, kelancaran dan kebaikan. Karena kita nggak usaha dulu, saya pokoknya tahun ini mau umroh. Langsung saya kumpulin duit semuanya dulu, duit kumpul, terus kena penyakit perut, habis buat ke rumah sakit. Ya nggak tawakal sama Allah, dia pikir dia bisa sendiri, kalau udah ada duit udah bisa. Lo kalau nggak sehat, misalnya saya mau ini, tahun ini saya mau ini. Rencana boleh, maka yang memberikan kemudahan, kelancaran, kebaikan Allah. Maka kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, terus berdoa gitu. Nah makanya sebenarnya ya dalam kajian Salafus Shalihin itu tawakal perintah Allah, berusaha juga perintah Allah. Tawakal itu perintah Allah, berusaha juga perintah Allah. Iqmalu ala makanikum, kau harus bekerja, usaha dimanapun kau berada. Tapi sebelum usaha, kamu gantungkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini kau berikan kemudahan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berangkat. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.